Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majestika Septika Sari. Pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang alat bantu pengambilan keputusan ber-KB atau lebih sering dikenal dengan istilah ABPK ber-KB. Apa itu ABPK ber-KB? ABPK ber-KB adalah suatu alat bantu dalam pengambilan keputusan ber-KB yang berupa lembar balik di mana dapat digunakan oleh Anda sebagai seorang bidan dan juga klien dalam membantu klien memilih dan memakai metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan kebutuhan klien. Selain itu, dapat juga memberikan informasi yang penting yang dibutuhkan oleh penyedia layanan KB atau bidan dan memberikan pelayanan KB yang berkualitas, serta dapat menawarkan tips dan panduan tentang cara berkomunikasi dan melakukan konseling secara efektif. Itu adalah ABPK ber-KB. Jadi bentuknya adalah lembar balik, tetapi tidak seperti lembar balik biasa. Lembar balik ini atau ABPK ber-KB dapat membantu klien untuk membuat keputusan terkait dengan pilihan metode kontrasepsi yang paling sesuai dengan klien. ABPK ber-KB ini sangat mengacu pada prinsip konseling yang baik. Seperti apakah prinsip konseling yang baik? Yaitu bahwa pusat dari konseling adalah klien. Jadi, klienlah yang berhak untuk mengambil keputusan tentang metode kontrasepsi yang akan digunakan. Kemudian, bidan dapat membantu klien dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan yang paling sesuai. Jadi, peran bidan hanya membantu, namun keputusan tetap ada di tangan klien. Bidan harus selalu menghargai keinginan klien. Apapun keinginan klien, bidan harus menghargai, namun tetap harus diperhatikan. Sebagai seorang bidan, kita harus memberikan informasi yang cukup agar keinginan klien dalam mengambil keputusan ber-KB atau menggunakan metode kontrasepsi haruslah keputusan yang bertanggung jawab. Keputusan yang bertanggung jawab itu didasari oleh pengetahuan yang cukup, sehingga tugas kita adalah memberikan pengetahuan tersebut. Kemudian, bidan dapat menanggapi pernyataan, pertanyaan, serta keluhan klien dengan baik. Jadi, konseling itu tidak hanya proses menyampaikan informasi, tapi juga bidan harus dapat mendengarkan keluhan klien, kemudian dapat menyelesaikan masalah atau pertanyaan dari klien. Bidan harus mendengarkan apa yang disampaikan klien sehingga bidan dapat menentukan dengan tepat langkah selanjutnya yang harus diambil. Ini karena kita ingat kembali bahwa proses konseling adalah proses komunikasi dua arah. Jadi bukan hanya pemberian edukasi, tapi juga di sini bidan adalah orang yang membantu klien dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal ber-KB. ABPK ini dilengkapi dengan tab pemisah untuk memudahkan bidan menemukan topik yang ingin dibahas dengan cepat. Ada dua jenis tab, yaitu ada di sebelah kanan dan di sebelah bawah. Pada sebelah kanan ini adalah macam-macam dari kebutuhan klien. Dimulai dari selamat datang. Selamat datang ini adalah tab yang akan kita gunakan bagi setiap klien yang datang. Jadi klien yang datang pasti kita mulai dengan bagian selamat datang. Kemudian ada bagian memilih metode, perlindungan ganda, klien dengan kebutuhan khusus, klien kunjungan ulang, serta ada tab tambahan yang berisi informasi-informasi tambahan yang dapat diberikan kepada klien. seperti tentang kesehatan reproduksi, bagaimana berkomunikasi dengan pasangan dalam
pengambilan keputusan ber-KB dan sebagainya. Sedangkan tab di bawah adalah berkenaan dengan metode kontrasepsi. Jadi jenis-jenis metode kontrasepsi dijelaskan di lembar balik ini, dan untuk mempermudah bidan mencari lembar balik ini atau ABPK ber-KB ini sudah dilengkapi tab tentang jenis metode KB, dimulai dari AKDR, pil, suntik progestin, suntik kombinasi, implan, vasektomi, tubektomi, kondom, dan metode amenorrhea laktasi atau MAL. Tab-tab ini akan sangat memudahkan bidan untuk mencari tema yang akan disampaikan kepada klien atau informasi yang dibutuhkan klien. Pada saat klien seumpama membutuhkan informasi tentang metode ganda, maka bidan bisa langsung membuka pada halaman metode ganda dengan melihat di tab yang berwarna merah muda pada sebelah kanan. Atau apabila klien membutuhkan penjelasan tentang metode kontrasepsi implan katakanlah, maka bidan tinggal melihat tab di sebelah bawah, kemudian dibuka saja di bagian implan. Seperti itu. ABPK ber-KB ini memiliki dua sisi, yaitu sisi untuk klien dan sisi untuk bidan. Jadi pada satu topik bahasan ada sisi untuk klien, ini biasanya informasi atau hal-hal dan gambar-gambar yang lebih mudah dipahami. Sementara pada halaman untuk bidan, ini memang berisi lebih banyak informasi dan saran-saran. Sehingga nanti pada saat menggunakan halaman untuk klien, bidan akan hadapkan ke klien, kemudian halaman untuk bidan dapat dibaca oleh bidan. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan alat bantu untuk klien yang berbeda? Kita mungkin saja akan mendapatkan klien yang berbeda. Maka yang dilakukan pertama adalah membuka tab selamat datang. Tab selamat datang ini adalah atau halaman selamat datang ini adalah halaman yang akan selalu diperlihatkan pada klien setiap kali ada klien yang datang. Karena melalui halaman selamat datang ini nanti bidan akan mencari apa sebenarnya alasan kunjungan dari klien untuk mengetahui kebutuhan klien selanjutnya. Jadi temukan alasan kunjungannya, kemudian cari tab yang sesuai. Apakah klien baru akan memilih metode atau klien yang perlu mendapatkan perlindungan terhadap IMS, atau klien dengan kebutuhan khusus atau klien kunjungan ulang. Jadi ditentukan dulu kebutuhannya apa. Untuk klien dengan pilihan metode KB bisa dibuka di tab yang warna hijau. Untuk perlindungan IMS ada di tab yang warna pink. Kemudian klien dengan kebutuhan khusus ada di tab warna biru muda, dan kunjungan ulang ada di tab warna ungu. Kemudian nanti diikuti saja, di situ sudah ada alurnya. Semisalnya klien baru memilih metode kontrasepsi, maka yang perlu dilakukan adalah tanyakan apakah ada gambaran, jika ada, jika tidak ada apa yang dilakukan. Itu sudah ada di setiap halaman dari ABPK ber-KB. Jadi bidan tinggal mengikuti saja apa yang ada di ABPK ber-KB. Ini adalah cara penggunaan dari ABPK ber-KB. Secara umum setiap halaman akan ada seperti ini. Jadi ada lambang yang menunjukkan metode yang sedang dibahas. Kemudian di atas sendiri adalah judul atau topik yang sedang dibicarakan. Kemudian ini adalah pokok bahasan untuk diskusi dengan klien yang berisi informasi dan saran tambahan. Kemudian ini adalah lambang-lambang yang harus diperhatikan oleh bidan. Jadi kapan bidan harus mendengarkan, kemudian memberikan bantuan, menanyakan dan sebagainya. Ada lambangnya di situ. Kemudian ada informasi penyedia layanan, ada kata-kata yang disarankan. Kemudian di bagian bawah ini ada panduan untuk langkah selanjutnya. Di situ nanti tinggal diikuti, jika iya lanjutkan, jika tidak
bahas lebih lanjut atau pertimbangkan metode lain. Jadi benar-benar bidan akan sangat dimudahkan dengan menggunakan ABPK ber-KB, karena setiap langkah konseling itu sudah ditentukan, sudah jelas ditulis di dalam ABPK ber-KB, sehingga bidan tinggal mengikuti instruksi-instruksi yang ada untuk dapat menemukan kebutuhan klien atau memecahkan masalah klien. Ini adalah persiapan menggunakan ABPK ber-KB. Jadi tadi sudah dibahas ada lambang-lambang yang harus diingat oleh bidan pada saat melakukan konseling, yaitu kalau lambangnya tanda tanya, ini adalah tanyakan apakah klien mempunyai pertanyaan. Kalau lambangnya tangan adalah menawarkan bantuan. Kalau lambangnya kertas-kertas, ini untuk pemeriksa pemahaman, jadi menanyakan kembali kepada klien. Kalau lambangnya telinga adalah mendengarkan dengan seksama. Kemudian dalam persiapan menggunakan media ini, bidan harus terlebih dahulu belajar menggunakan media agar lebih biasa untuk menggunakan. Jadi perlu berlatih sesering mungkin untuk dapat memudahkan pada saat penggunaan. Jika memang dibutuhkan, sebenarnya bidan dapat membuat catatan, membuat catatan di bagian untuk bidan. Jadi jangan membuat catatan tapi di bagian untuk klien. Jadi buatlah catatan di bagian untuk bidan jika dibutuhkan adanya informasi-informasi tambahan. Mungkin saja ada hal-hal yang lebih spesifik yang akan bidan sampaikan, itu juga tidak apa-apa, karena sebenarnya di ABPK ber-KB ini memang hanya hal-hal pokok. Untuk hal yang lebih rinci pada saat melakukan konseling, bidan dapat menjelaskan lebih rinci lagi. Apabila ada hal-hal yang ternyata di situ memang tidak ada, katakanlah metode kontrasepsi tidak tersedia, maka bidan bisa menutup bagian yang tidak diperlukan. Mungkin itu saja dalam penggunaan dari ABPK ber-KB. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.